minum, tidur, ya, rumah, transportasi, semua harus dipenuhi sama dia. Ini kalau orang pikir pakai akal sehat, ya kan? Misalnya dia pakai akal-akalan manusia, ini perempuan ini siapa? Saya sudah setengah mati banting tulang, lalu dia menikmati. Kan? Plus itu datang cemberut lagi, banyak protes lagi, dan banyak mengambil tugasnya malaikat. Nah, periksa handphone, cari kesalahan. Padahal sudah ada malaikat. Allah sudah kasih malaikat, tugas malaikat. Saya pernah, ini pengalaman saya di rumah, istri saya pernah, tadinya Masya Allah dia tenang segala macam, tapi ada, entah dia ngobrol sama siapa, makanya harus hati-hati ngobrol sama orang ketiga ya, harus disortir baik-baik gitu. Satu itu saya pulang pengajian, istri saya bilang, dia tanya staf di kantor, ini si Fulan gajinya berapa? Selama ini gak pernah nanya dia. Pada saat itu dia tanya, saya bilang gajinya sekian. Terus dia tanya lagi, si Fulan berapa? Ditanya lagi yang kedua, pegawai kami 200 orang lebih. Ini satu-satu saya harus jawab sampai jam 1 malam nanti gak selesai gitu kan. Dia tanya orang kedua, saya tanya, kenapa nanya masalah gaji pegawai? Ada masalah apa? Dia bilang ada satu orang, ibu, bilang sama saya, kita harus tahu semua berhubungan suami. Oke? Mau tahu seperti itu? Saya bilang. Baik, kalau mau tahu tapi harus siap nampung ya. Saya akan ceritakan semuanya. Utang berapa, kapan saya tagih, siapa yang tidak mau bayar, di restoran kami piring yang pecah, sendok yang hilang, pegawai yang absen. Saya akan cerita semua, siap gak? Dia terdiam. Kalau siap saya ceritain semua, tapi ini akan susah buat kamu. Sekarang sederhana. Ini ranjang, kebetulan kami lagi duduk bersama di ranjang, saya bilang ini ranjang. Kalau capek tinggal tidur. Itu kamar mandi, kalau butuh kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, mandi, tinggal masuk. Butuh makanan di dapur, buka kulkas semuanya ada. Ada pembantu-bantu di rumah, anak-anak ada di rumah, buka lemari pakaian ada, semuanya ada. Azan, sholat. Ya, suami datang layani, mati masuk surga nih. Sederhana, kenapa buat masalah baru? Nambah-nambah program, mau tahu semua permasalahan. Untuk apa? Itu kan bikin pusing namanya. Tapi kalau siap mau nampung silakan. Tapi saya jamin lebih cepat ubanan dari suaminya. Ya. Nanti lebih cepat berkerut segala macam. Sudah Allah mudahin, Allah ringankan. Kenapa dibebankan? Kenapa diberatkan gitu ya? Ada orang kadang-kadang begitu subhanallah. Jadi kadang-kadang bu, suami itu tidak mau cerita. Bukan karena dia mau rahasia. Saya perlu sampaikan sebagai laki-laki ya. Saya duduk sama banyak teman-teman laki-laki. Sebenarnya banyak laki-laki itu bukan dia mau rahasia sama suaminya, sama istrinya. Tapi kalau dia ceritakan, ini takut membebankan nanti. Karena terlalu banyak permasalahan yang mungkin susah untuk diceritakan. Gitu ya. Dan nanti juga ibu kalau ikut campur, ibu malah tambah bikin rumit masalah nanti. Kenapa begini, kenapa tidak begitu, kenapa lebih cerewet nanti. Akhirnya tidak memecahkan masalah, hanya menambah masalah. Padahal sebenarnya masalahnya cuma mungkin sampai angka 5, ibu dengan hadir jadi angka 10 nanti. Jadi saya beri kadang-kadang kalau depan laki-laki, saya sering berbicara, kita ini harus bijaksana karena Allah jadikan kita sebagai pemimpin. Semua permasalahan kita, begitu masuk rumah, taruh depan pintu rumah, selesai. Anggap kita seorang figur yang baru, kita siap untuk menampung permasalahan baru dari istri dan anak-anak kita. Yang begitu laki-laki, dia datang seakan-akan dia fresh, padahal masalahnya banyak, gitu kan. Kemudian dia hadapilah, belum keluhan anak, belum keluhan rumah, belum keluhan kebutuhan, belum keluarga mau dibantu, belum segala macam. Oke, dipercayain lagi. Padahal dia ini sebenarnya butuh istirahat. Tetapi seperti itulah keadaannya. Makanya Allah memang memberikan karakter-karakter yang mungkin masing-masing pas. Laki-laki sebagai pemimpin itu ada karakternya. Ya. Dari situ dikatakan, saya ulangi lagi, kaum laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, tadi sebagian kelebihan sudah kita jelaskan ya. Tapi masih banyak yang lainnya. Atas sebagian yang lain. Dan karena, ini alasan yang kedua, kenapa Allah jadikan mereka pemimpin, kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ibu bayangkan ya, suami ibu itu bukan, kan tidak boleh nikah sama mahram ya. Tidak boleh nikah sama ayah, nggak boleh nikah sama paman, nggak boleh nikah sama anak, nggak boleh nikah sama saudara. Kalau itu kan memang orang-orang dekat kita ya. Suami ibu ini harus bukan mahram. Orang lain. Tiba-tiba pada saat dia hadir dalam kehidupan ibu, semua kebutuhan ibu, makan, minum, tidur, ya, rumah, transportasi, semua harus dipenuhi sama dia. Ini kalau orang pikir pakai akal sehat, gitu kan? Misalnya dia pakai akal-akalan manusia, ini perempuan ini siapa? Saya sudah setengah mati banting tulang lalu dia yang menikmati.
Plus itu datang cemberut lagi. Banyak protes lagi. Dan banyak mengambil tugasnya malaikat. Nah, periksa handphone, cari kesalahan. Padahal sudah ada malaikat. Allah sudah kasih malaikat. Tugas malaikat. Ada malaikat yang catat. Bodyguard itu. Nggak digaji. 24 jam. Dan akan Allah kasih hukuman di dunia dan di akhirat. Kenapa? Ibu mau jadi pengawas. Kan itu. Ngambil tugasnya malaikat. Habis umur hanya untuk itu. Ya. Ada kejadian perempuan. Dia sibuk begitu suaminya datang. Selalu handphone nomor 1 dicek. Tunggu suami masuk kamar mandi cek. Kadang-kadang ada nomor asing miss call. Suara perempuan. Nanti suaminya pergi baru ditelepon. Pas ditelepon subhanallah mertuanya. Nomor baru mertuanya. Ya. Dan sekian banyak permasalahan yang kadang-kadang ibu tidak perlu tahu. Saya mau kasih satu resep bahagia Bu ya. Kalau kita sedang berinteraksi sama manusia, dunia ini kan sebentar ya. Ada ajal namanya, ada batas waktu kita meninggal ya. Kita ini bertugas, saya sebagai suami dan teman-teman laki-laki semua dan ibu sebagai perempuan hanya sampai ajal datang. Sampai ajal datang kita selesai tugasnya, nggak ada lagi. Kita tinggal menjemput hasil kita di akhirat gitu kan. Maka selama kita bisa mengerucutkan permasalahan hanya yang nampak depan mata, lakukan. Kalau ibu tidak tahu, nggak usah dikorek-korek. Gitu kan? Saya subhanallah tidak perlu mengorek apa saja yang istri saya lakukan 24 jam di rumah kalau saya lagi di luar rumah. Untuk apa gitu? Saya sudah berikan amanah rumah ini perintah syariat Allah, sholat 5 waktu, tutup aurat, tontonannya harus dijaga dan segala macam, dia lakukan. Alhamdulillah. Dia tidak lakukan, dia langgar, itu urusan dia sama Tuhannya. Kalau nampak depan mata saya salah, baru saya luruskan. Kalau tidak nampak, saya nggak mau korek-korek. Karena itu menambah tugas. Kan gitu. Untuk apa kita tambah beban? Karena makin kita tahu satu kemungkaran, makin besar tanggung jawab kita, kan gitu. Kan begitu. Nah, Nabi SAW berikan kita resep begini. Baktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan berikan kalian anak-anak yang bakti dengan kalian. Itu resepnya. Mau anak kita bakti, bakti dulu sama orang tua kita. Gitu kan? Dan jagalah kesucian, kemaluan kalian. Jangan selingkuh, jangan buat pelanggaran agama. Allah akan jaga kesucian, kemaluan pasangan kalian. Jadi kita bukan tugasnya ngawasin, pasang CCTV di mobil, cari tahu ini, cari tahu itu, nggak ada gunanya. Habis waktu untuk itu. Kapan mau ngaji, kapan mau rawat diri, kapan mau belajar ilmu tambah, nggak ada waktu semuanya karena sibuk dengan itu. Mau bahagia, sederhanakan. Depan mata kebenaran kita dukung, depan mata kesalahan baru kita luruskan. Yang kita tidak tahu nggak usah ikut campur. Hanya sampai ajal datang. Untuk apa melahirkan permasalahan? Ya. Banyak orang Bu menggunakan satu sistem namanya manajemen konflik. Ini sistem waktu saya masih S2 dulu tahun 99. Awal saya balik dari Madinah tahun 98 saya langsung masuk S2. Kebetulan saya masuk di manajemen pendidikan. Dan salah satu makalah ada namanya manajemen konflik. Kebetulan saya dapat kesempatan nulis itu. Saya bingung ini manajemen konflik maksudnya apa gitu. Apalagi saya dari jurusan agama pindah tiba-tiba ke manajemen. Tapi saya ingin tahu, masa sih kita nggak bisa belajar itu dalam bahasa Indonesia? Saya tumbuh besar di negara Arab, bisa dalam bahasa Arab, bisa nguasain, masa bahasa Indonesia nggak bisa? Terus saya coba pelajari dari banyak referensi, ya. Ternyata ini dibuat oleh beberapa pakar ekonomi di Amerika. Di ekonomi ya, mereka tulis namanya manajemen konflik. Saya susun referensinya banyak. Sebabnya karena mereka punya prinsip kalau tidak ada permasalahan berarti tidak sehat perusahaan itu. Itu namanya manajemen konflik. Jadi di manajemen konflik ini Bu, pemimpin perusahaan itu sengaja taruh dompet untuk nguji pegawainya, sengaja buat konflik antara dua pegawai supaya mereka saling mengawasi, nggak gitu-gitu ya. Itu namanya manajemen konflik. Tahu nggak? Ini manajemen gagal di Amerika. Karena dibantah juga oleh para pakar-pakar ekonomi yang lain. Itu saya tulis makalahnya itu. Dibantah. Karena dianggap itu justru merusak perusahaan. Karena dia malah bisa melahirkan banyak masalah yang tidak ada. Dan kalau masalah itu sudah selesai, dia harus lahirkan masalah baru untuk menganggap perusahaan itu sehat atau tidak. Sayangnya, ini manajemen gagal di Amerika, tapi banyak orang-orang muslim terapkan di rumahnya. Manajemen konflik. Kalau nggak konflik, ini kalau suami saya diam-diam saja, pasti ada apa-apa nih. Kan? Ini kan konflik. Untuk apa? Kan? Ini kalau istri saya begini berarti ada sesuatu nih.
Kenapa? Lagi nggak ada apa-apa gitu. Kan gitu. Lagi nggak ada apa-apa. Termasuk dalam manajemen konflik adalah yang berbahaya sekali. Kalau pernah ada cekcok terjadi, jangan dibahas lagi kalau sudah selesai. Ya. Dan isi WA yang pernah bertengkar dihapus. Jangan disimpan. 1 tahun kemudian ibu dulu minum kopi sama teh sama suami enak-enak, gak ada masalah. Tiba-tiba terlintas, tuh ada masalah ini. Suami sudah lupa, mana itu? Ini buktinya. 1 tahun yang lalu. Masih, kenapa ibu simpan? Untuk data. Data apa? Sejak kapan ibu menjadi seorang pengacara kumpulin data ini? Kan tidak penting banget. Sudah ada malaikat yang catat. Udah selesai, ringanin aja hidup. Kan itu. Intinya sebenarnya kalau kita bertakwa sama Allah, Allah akan jaga orang di lingkungan kita. Pasangan kita jadi baik, anak-anak kita jadi baik. Semua jadi baik. Asal kita jaga hubungan sama Allah. Semua sumber masalah kita ini karena kita rusak hubungan sama Allah. Coba hubungan kita sama Allah baik, semuanya baik. Karena Allah bilang dalam surah At-Talaq gitu ya. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Berurut 4 kali Allah sebutkan itu. Di akhir ayat 2, surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2-nya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang bertakwa sama Allah, patuh sama Allah. Kerjain perintah. Pokoknya orang lihat tidak lihat, saya selalu patuh. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Ayat 3. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di akhir ayat 4-nya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Ini janji Allah dari 1400 tahun yang lalu ini. Ya. Di ayat 5-nya, di akhir ayatnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan maafkan dosa-dosa dan kesalahan dan Allah akan lipat gandakan balasannya. Kan itu poinnya sebenarnya. Jadi bagaimana kita sederhanakan kehidupan kita itu akan lebih baik. Itu masalah nafkah. Dan kalau kita balik bu, ibu walaupun punya banyak harta, ibu nggak punya kewajiban memberikan suami. Kita bicara kewajiban ya. Beda kalau ibu mau sedekah, itu beda. Itu bisa saja ibu berbagi ya, nanti kita jelaskan dalilnya. Tapi yang wajib adalah suami. Dan ingat, suami wajib memberikan ibu nafkah berkisar di 5 hal ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Kalau bantu keluarga itu bukan kewajiban, bukan nafkah ya. Jadi ibu kalau mau minta, bantu keluarganya ibu dengan baik-baik, dengan santun. Termasuk minta nafkah saja, jangan seperti nagih utang. Ingat ya besok tanggal 1 misalnya. Tapi dengan santun, dengan baik. Allah sudah kasih ibu suara lembut, ya, tatapan mata yang syahdu. Ibu gunakan itu untuk orang memberikan pemberiannya dia. Kan gitu, orang kerja 1 bulan tuh bukan gampang dengan berbagai macam problemnya. Maka gunakan kata-kata yang santun, yang baik. Maka itu yang tepat. Apalagi kalau bukan kewajiban. Kan gitu. Nah, tapi tidak bisa berlaku sebalik ya. Jadi nggak bisa misalnya suami bilang sama istrinya, saya udah nafkain kamu 10 tahun, sekarang kamu kan dapat warisan nih, bagi 2 dong warisannya. Gak boleh. Uangnya ibu gak bisa diganggu oleh suami. Tapi ibu punya hak di suami nafkah. Tapi ingat ya, sebatas nafkah. Bukan ibu harus memegang semua harta dia. Itu poin perlu digarisbawahi. Karena ada pernah jemaah kami, seorang bapak gitu, beliau punya milik perusahaan yang sangat besar. Satu waktu dia lihat ada gamis kebetulan saya pakai, Ustaz, gamisnya bagus, beli di mana? Ada di sini sih, di Mekah, dekat tokonya. Nanti kalau bapak mau saya temanin, kebetulan saya juga lagi kosong pada saat itu selepas sholat, bisa saya temanin. Kemudian baiklah kita jalan. Selepas makan malam kami mau jalan sama-sama. Alhamdulillah ini bukan ghibah ya, karena bukan menyebutin nama, cuma kita ambil ibrah dan pelajaran. Dan ini sudah lama juga kejadiannya. Terus saya bilang, ayo Pak kita jalan supaya tokonya nggak tutup. Dia bilang sebentar, saya lagi tunggu istri saya isiin ATM saya. Saya hanya dibatasi sama istri bisa pegang uang 5 juta. 5 juta atau berapa gitu ya dia. Terus saya timpali, saya bilang kenapa nggak balik Pak? Bapak yang isiin ATM-nya ibu, gitu kan? Silahkan pakai sebatas ini. Bukan bapak. Bapak sekarang kalau begini, jadi kalau mau bantu ibunya bagaimana? Harus izin istri dulu. Mau bantu ayahnya? Nanti bahaya bisa buka pintu durhaka sama orang tua ini. Ibunya butuh bayar rumah sakit, tunggu istri saya belum ACC. Ini nggak bisa. Apalagi kalau sampai istri yang bukan soleh, ini bahaya banget. Dia bilang pilih saya itu pilih ibumu. Hah? Tentulah dia pilih ibunya, kan itu. Nggak mungkin tidak ada namanya mantan ibu. Istri sama suami bisa mantan atau mantan istri sama suami. Kalau selesai cerai dan lewat masa iddah 3 bulan, bukan lagi status suami istri kan.
anak, orang tua itu nggak ada namanya mantan, nggak mungkin. Dan kalau ibu menjadi penyebab suami bakti sama orang tuanya, justru loyal sama orang tuanya, ibu dapat anak-anak juga yang bakti sama ibu. Tapi ibu kalau penyebab suaminya durhaka sama orang tuanya, terutama ibunya, maka nanti ibu juga akan dikasih anak yang begitu. Sunnatullah itu, ya akan terjadi itu. Hati-hati sekali. Contohnya ya. Jadi harus betul-betul kita hati-hati dalam masalah ini.